Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Permatasari, jurusan Sosiologi semester 7 di STKIP PGRI Sumatera Barat. Baiklah, di sini saya akan memberikan materi pembelajaran jarak jauh melalui video tentang masalah sosial tingkat SMA. Oke, kali ini kita masuk pada pengertian masalah sosial. Masalah sosial merupakan sebuah fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Berikut ini merupakan beberapa definisi masalah sosial menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Surjono Sukanto, masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Yang kedua, menurut Sutomo, masalah sosial adalah sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Jadi, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada, dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Faktor-faktor dari masalah sosial. Faktor-faktor yang menyebabkan atau yang mendorong segala bentuk masalah sosial dalam masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor biologis. Faktor biologis merupakan penyebab masalah sosial yang berkaitan dengan gangguan fisik seperti penyakit dan gangguan kesehatan. Yang kedua, faktor psikologis merupakan penyebab masalah sosial yang berkaitan dengan gangguan kejiwaan seseorang. Yang ketiga, faktor ekonomi merupakan penyebab masalah sosial yang berkaitan dengan pendapatan, kekayaan, dan upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Yang keempat, faktor budaya menunjukkan latar belakang terjadinya masalah sosial berkaitan unsur-unsur nilai dan norma sosial seperti adat istiadat dan kebiasaan. Bentuk-bentuk dari masalah sosial. Bentuk-bentuk masalah sosial ini ada dua. Yang pertama, manifest social problem dan latent social problem. Manifest social problem yaitu jenis masalah sosial yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Contohnya seperti konflik yang melanda wilayah desa atau kampung, seperti halnya konflik sosial yang pernah dialami di Provinsi Lampung yang langsung dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, latent social problem, yaitu suatu masalah sosial yang tidak tampak atau tersembunyi sehingga dampaknya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Contohnya seperti kesenjangan pembangunan yang dilakukan pemerintah RI di Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat. Kesenjangan ini memang selama ini tidak memunculkan masalah berarti, akan tetapi jika dibiarkan begitu saja, bukan tidak mungkin menimbulkan kecemburuan sosial yang akhirnya membuat Indonesia bagian timur termasuk Papua ingin memisahkan diri dari Indonesia. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh tentang masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Yang pertama, tentang kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok atau tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Yang kedua yaitu kriminalitas. Kriminalitas adalah semua perilaku warga masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma hukum pidana. Kriminalitas yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam maupun luar individu. Tindakan kriminalitas yang ada di masyarakat sangat beragam bentuknya, seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya masalah kriminalitas di lingkungan masyarakat, yaitu peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum, adanya koordinasi antara aparatur penegak hukum dengan aparatur pemerintah lainnya yang saling berhubungan. Adanya partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas, membuat undang-undang yang dapat mengatur dan membendung adanya tindakan kejahatan. Yang ketiga yaitu masalah lingkungan hidup. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola lingkungan menyebabkan terjadinya pencemaran. Pencemaran lingkungan disebabkan karena masalah sampah dan limbah industri, serta perilaku manusia itu sendiri. Lingkungan dan dampaknya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sampah. Sampah adalah barang yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Salah satu masalah terbesar di Indonesia adalah masalah pengolahan sampah.
Membuang sampah sembarangan seperti membuang sampah ke laut, sungai, dan sebagainya yang berdampak buruk bagi lingkungan. Yang kedua, banjir. Hampir di setiap musim penghujan, beberapa wilayah di Indonesia tergenang banjir. Sekarang banjir tidak hanya mengenangi daerah-daerah di pinggiran sungai, tetapi pemukiman elit dan jalan-jalan besar juga mulai digenangi air. Banjir adalah air yang meluap dan banyak serta mengalir deras. Materi yang terakhir yaitu dampak masalah sosial. Yang pertama, meningkatnya angka kriminalitas. Kasus kriminalitas seperti begal, jambret, dan pencurian yang tidak segera ditangani dapat meningkatkan angka kriminalitas. Meningkatnya angka kriminalitas ini juga banyak menimbulkan keresahan dan menjadi ancaman bagi masyarakat. Yang kedua yaitu konflik sosial. Masalah sosial dapat menimbulkan konflik sosial apabila tidak segera diatasi secara optimal. Masalah yang menimbulkan konflik sosial antara lain tawuran pelajar, demo buruh menuntut kenaikan UMR, dan tuntutan warga terhadap pemerintah mengenai kenaikan BBM. Yang ketiga, kenyamanan dan keamanan terganggu. Masalah sosial seperti tawuran pelajar, begal, geng motor, masalah sampah, hingga banjir dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Masyarakat tidak dapat hidup tenang karena merasa terancam dan terganggu akibat masalah tersebut. Yang keempat, menimbulkan kerusakan fisik. Beberapa masalah sosial seperti tawuran dan vandalisme menyebabkan kerusaknya fasilitas umum yang berguna bagi masyarakat. Selain itu, masalah sampah dapat menimbulkan kerusakan fisik berupa pencemaran lingkungan. Berikutnya, saya akan memberikan sebuah video tentang contoh dari masalah-masalah sosial yang ada di sekitar lingkungan kita. Selamat menyaksikan. Opoy mana? Jangan sampai opoy. Itu kan. Yang ini ya, terus menjaga kalau itu. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. Beli yang itu, Bu. Ya. Makasih ya, Bu. Motorku. Balik. I'm worth it. Give me, I'm worth it. Bro, minta rokoknya dong, bro. Thank you, bro. Makasih, bro. Ya. Baby, I'm worth it. I'm worth it. I'm worth it. Give me, I'm worth it. Baiklah, itu penjelasan materi tentang masalah sosial dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.